Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Prabowo seberani itu kepada Jokowi saat ini? Kenapa Prabowo berani mengumumkan perang bubat terbuka kepada Jokowi saat ini? Dari mana? Membebaskan Tom Lembong dan Hasto itu adalah menyatakan perang kepada Jokowi. Bukankah kata pengamat ini adalah gawenya Jokowi? Bukankah kata Agroseno kasus Tom Lembong adalah titipan dari Jokowi melihat persidangan yang kacau balau, melihat persidangan yang lateum, tak masuk akal. Bisa-bisanya seseorang yang tidak punya menstria dan tidak terbukti menerima aliran dana dikatakan korupsi. Anies Baswedan mengatakan bahkan seorang petani di pelosok desa di dalam hutan bisa-bisa jadikan tersangka korupsi. Tidak ada menstria, tidak ada mengurus negara, bertani. Dia bertani karena merugikan negara. Kenapa merugikan negara? Mengolah tanah di dalam hutan kepunyaan negara. Bisa jadi begitu, bisa jadi. Semuanya bisa saja. Kalau ini dilakukan kepada Tom Lembong, semuanya bisa kena. Kan itu kata Anies Baswedan, dan ini didengar oleh Prabowo. Tapi yang kita lihat di sini, apakah Prabowo mendengarkan kata Anies? Itu lain cerita. Memang mereka sudah sangat sejalan sekarang. Tapi yang akan kita teliti di sini, kenapa Prabowo sangat berani sekarang ini di balik percaturan politik bahwa Jokowi masih tetap kuat di Indonesia ini. Kenapa masih kuat? Seluruh aparat-aparat itu kan masih besutan dari Jokowi semua itu. Kepala daerah itu separuh lebih itu adalah besutan Jokowi. Kepala badan, kepolisian, kejaksaan, kehakiman, kementerian, 17 menteri, itu adalah menterinya Jokowi. Bukankah itu orang-orang yang eksekutor di lapangan? Sangat berpengaruh. Eksekutor ini sangat berpengaruh. Prabowo hanya menerapkan garis maju arah pekerjaan, tapi eksekutornya adalah orang-orang Jokowi. Dan ingat lagi, bisa jadi selama dalam pemerintahan Jokowi banyak juga kesalahan-kesalahan Prabowo. Bisa-bisa masalah food estate yang kemarin diurus Prabowo hancur balau gitu kan. Itu kan senjata sama Jokowi selama ini, menyandra pimpinan partai, menyandra orang dekat-dekat dia. Orang-orang yang sudah masuk penjara pun harus masuk penjara, harus ditersangkakan, seperti Ketua KPK Firly Bahuri, kemudian Sylvester, kemudian Ade Armando. Orang itu tidak bisa masuk penjara gara-gara dia dekat dengan Jokowi. Kan itu selama ini. Kembali kita kepada pertanyaan, kenapa Prabowo sangat seberani itu kepada Jokowi padahal keadaannya seperti itu? Padahal bisa jadi Prabowo tersandra juga di kasus food estate. Padahal eksekutor untuk masalah-masalah korupsi itu kan orang-orangnya masih orang-orang Jokowi. Tapi kenapa Prabowo sangat seberani itu? Balik kita, dasarnya Prabowo ini siapa? Ini adalah prajurit. Prajurit itu kalau disuruh bertempur, dia harus mengetahui kekuatan dan kelemahan lawan. Kekuatan Jokowi adalah di uang. Kekuatan kedua Jokowi adalah sistem sandra. Baik, kita olah satu-satu. Kenapa saya katakan kekuatan Jokowi itu adalah uang? Bukankah komisaris-komisaris yang ditempatkan di BUMN, bahkan di BUMD itu adalah orang-orang Jokowi? Komisaris utama itu tidak ada kerja, tidak punya keahlian, digaji besar. Besar sekali kawan-kawan, itu satu contoh. Banyak contoh-contoh yang lain. Kita tengok satu yang jelas. Diterima oleh Prabowo. Komisaris, kalian komisaris lah. Tapi uangnya kupangkas. Rosan Roslaini langsung mengkat itu semua. Tak ada uang untuk komod itu. Kalau gaji-gaji aja lah. Kalau uang miliaran-miliaran seperti si Ahok kemarin yang jadi komisaris utama Pertamina, ratusan miliar dia terima selama dia menjabat di situ, tidak ada lagi untuk kalian. Tidak ada lagi. Habis. Kenapa kami cut itu? Kata Rosan Roslani, dalam hatinya Rosan mengatakan, ini perintah Prabowo. Karena kalian adalah besutan Jokowi. Karena itu kekuatan Jokowi. Karena kalian loyal kepada Jokowi. Bukan kepada Jokowinya sebenarnya, karena uang. Kalian tak salah kata Prabowo. Uanglah yang membuat Jokowi itu kuat. Sekarang uang itu ku ambil. Kekuatan Jokowi itu ku ambil. Tidak mungkin kalian loyal lagi kepada Jokowi kan? Bukankah yang sekarang ngasih uang itu sama kalian itu adalah saya? Begitu juga Menteri BUMN, contohnya Erick Thohir. Tidak ada gunanya kau di situ. Dan antara sudah mengambil peranmu semua, itu adalah Rosan Roslani. Dialah sebenarnya Menteri BUMN sekarang. Satu hal. Bentar, batuk. Satu hal lagi yang sangat fenomenal. Prabowo menghentikan kekuatan sandra dari Jokowi. Contoh, di pembebasan Tom Lembong dengan Hasto. Kan itu yang selama ini terjadi. Orang takut dengan Jokowi, takut ditersangkakan seperti Tom Lembong dan Hasto. Oke, saya buktikan, jangan takut lagi ditersangkakan Jokowi, kata Prabowo. Kenapa? Boleh ditersangkakan, tangkaplah. Tersangkakanlah. Terakhir ku beri agresi, ku beri amnesti. Apa artinya di situ? Orang tak takut lagi kepada Jokowi. Orang tak takut tersandra lagi oleh Jokowi. Orang tak loyal kepada Jokowi lagi karena uangnya sudah sama Prabowo. Itu yang saya katakan tingkat intelijen Prabowo ini luar biasa.
Begini orang semua sama dia akhirnya. Tak pernah terpikirkan oleh orang lain. Ada moto dari Prabowo ini sepertinya. Bukan hanya karena dia sejalan dengan Anies Baswedan saat ini. Memang saat ini saya mendukung Anies Baswedan. Saya sangat mendukung karena track recordnya Anies Baswedan ini. Tapi gaya Prabowo yang begini zigzag ini, apa yang ada sama Prabowo sekarang ini? Kenapa dia seberani itu? Melawan Jokowi. Tidak ada manusia di Indonesia ini berani melawan Jokowi. Itu kuncinya. Takut masuk penjara, takut tersandra. Itu dipotong oleh Prabowo. Itu dipotong uang yang akan diberikan para loyalis Pak Jokowi dipotong oleh Prabowo. Bukan Jokowi yang memberimu uang sekarang, Prabowo yang memberimu uang. Hati-hati. Apa yang membuat dia berani? Cara berpikir Prabowo. Apa cara berpikir Prabowo? Dia telah berbuat sebelum yang lain memikirkannya. Terima kasih.